Di langit malam yang cerah, kita terbiasa melihat bintang-bintang berkelip indah, memancarkan cahaya dari jarak yang begitu jauh. Namun, ada sebuah benda raksasa di tata surya kita yang diam-diam menyimpan rahasia luar biasa. Sebuah planet yang, jika nasibnya sedikit berbeda, mungkin akan bersinar seperti matahari kedua di langit kita. Ia adalah Jupiter, sang raksasa gas, planet terbesar yang pernah kita kenal di lingkungan kosmik terdekat kita. Banyak ilmuwan menjulukinya sebagai bintang yang gagal, karena memiliki kesamaan komposisi dengan bintang, namun tidak pernah berhasil menyala. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah Jupiter benar-benar nyaris menjadi bintang? Dan apa yang akan terjadi jika ia berhasil melakukannya? Inilah kisah luar biasa Jupiter yang akan membuka wawasan kita tentang rahasia tata surya. Jika kita lihat dari komposisinya, Jupiter hampir sepenuhnya tersusun dari hidrogen dan helium, dua unsur utama yang juga menjadi bahan bakar bintang. Matahari kita, misalnya, terbentuk dari hidrogen yang terus-menerus menjalani proses fusi nuklir, menghasilkan helium dan melepaskan energi dalam bentuk cahaya serta panas. Jupiter pun memiliki bahan yang sama, bahkan dalam proporsi yang hampir identik. Perbedaannya terletak pada satu hal penting, massanya. Bintang seperti matahari memerlukan tekanan dan suhu inti yang sangat tinggi agar fusi nuklir dapat terjadi. Tanpa massa yang cukup besar untuk menghasilkan tekanan gravitasi yang memampatkan inti hingga suhu jutaan derajat, fusi tidak akan pernah dimulai. Jupiter memang besar, namun belum cukup besar untuk melewati batas tersebut. Para astronom telah menghitung bahwa agar Jupiter bisa memulai fusi nuklir layaknya bintang, massanya harus setidaknya 80 kali lebih besar dari sekarang. Itu artinya, jika kita menggabungkan 79 planet Jupiter tambahan menjadi satu, barulah ia akan memiliki massa yang cukup untuk menyala seperti bintang katai merah. Namun dalam proses pembentukannya miliaran tahun lalu, Jupiter tidak pernah mendapat cukup materi untuk mencapainya. Hal ini terkait erat dengan sejarah awal tata surya kita, ketika debu dan gas kosmik saling berkumpul membentuk matahari, planet, asteroid, dan komet. Matahari, yang terbentuk lebih dulu di pusat, telah menyedot sebagian besar hidrogen dan helium di sekitarnya, menyisakan jumlah terbatas bagi pembentukan planet. Kendati tidak cukup besar untuk menjadi bintang, Jupiter tetaplah raksasa yang luar biasa. Massanya 318 kali lebih besar dari Bumi, dan volumenya cukup untuk menampung lebih dari 1.300 planet sebesar Bumi di dalamnya. Gravitasi Jupiter juga begitu kuat sehingga mampu memengaruhi orbit banyak benda di tata surya, bahkan menjadi pelindung Bumi dari ancaman asteroid dan komet. Perannya ini membuat para ilmuwan menjulukinya sebagai penjaga tata surya. Bayangkan, jika Jupiter tidak ada, mungkin Bumi sudah berkali-kali dihantam oleh asteroid raksasa yang dapat memusnahkan kehidupan. Menariknya, meskipun Jupiter tidak menghasilkan cahaya dari fusi nuklir, planet ini memancarkan energi panas yang lebih besar daripada yang diterimanya dari matahari. Sumber panas ini berasal dari proses yang disebut kontraksi gravitasi atau mekanisme Kelvin-Helmholtz. Intinya, Jupiter terus perlahan-lahan menyusut di bawah tarikan gravitasinya sendiri, dan proses itu melepaskan panas. Fenomena ini menunjukkan bahwa Jupiter masih hidup secara geologis, meski tidak bersinar layaknya bintang. Salah satu hal yang membuat Jupiter semakin misterius adalah struktur dalamnya yang belum sepenuhnya kita pahami. Diduga Jupiter memiliki inti padat yang dikelilingi lapisan logam hidrogen, sebuah fase materi yang hanya terbentuk di bawah tekanan luar biasa. Hidrogen logam ini mampu menghantarkan listrik, dan diakini menjadi penyebab kuatnya medan magnet Jupiter. Medan magnet ini adalah yang terkuat di antara semua planet di tata surya, bahkan begitu kuatnya sehingga membentuk sabuk radiasi yang dapat merusak peralatan luar angkasa yang mencoba mendekat. Selain kekuatan magnetiknya, Jupiter juga terkenal karena penampilannya yang megah. Lapisan awannya yang berwarna-warni terbentuk dari amonia, metana, dan senyawa lain, berputar dengan kecepatan angin yang mencapai ratusan kilometer per jam. Di antaranya, terdapat fenomena badai terbesar di tata surya, bintik merah besar, sebuah pusaran raksasa yang telah mengamuk setidaknya selama 350 tahun. Ukurannya sangat besar sehingga 3 bumi dapat masuk di dalamnya. Fenomena ini menambah kesan bahwa Jupiter adalah planet yang hidup dengan dinamika atmosfer yang luar biasa. Jika kita membayangkan skenario alternatif, di mana Jupiter memiliki massa 80 kali lipat dari sekarang,
tata surya akan terlihat sangat berbeda. Kita mungkin akan hidup di bawah cahaya dua bintang, seperti dalam film fiksi ilmiah. Planet-planet di sekitar bintang Jupiter itu akan memiliki orbit yang berbeda, dan mungkin bumi sendiri tidak akan berada pada zona layak huni. Radiasi tambahan dari bintang kedua bisa membuat permukaan bumi terlalu panas untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Jadi, kegagalan Jupiter menjadi bintang justru bisa dibilang keberuntungan besar bagi kita. Walaupun tidak menyala, Jupiter tetap menjadi laboratorium alam yang luar biasa bagi para ilmuwan. Mempelajari planet ini membantu kita memahami perbedaan antara planet gas raksasa dan bintang Katai. Lebih jauh lagi, pengetahuan ini juga membantu kita mengidentifikasi eksoplanet di luar tata surya. Beberapa planet raksasa yang ditemukan di sekitar bintang lain ternyata memiliki ukuran dan komposisi mirip Jupiter, dan ada pula yang berada di antara kategori planet dan bintang Katai, disebut sebagai Katai coklat. Objek-objek ini adalah bukti bahwa alam semesta penuh variasi dan kejutan. Keunikan Jupiter tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri, tetapi juga pada kerajaan bulannya. Jupiter memiliki lebih dari 90 satelit alami, termasuk 4 yang terbesar, Io, Europa, Ganymede, dan Callisto, yang ditemukan Galileo Galilei pada tahun 1610. Masing-masing bulan ini punya keunikan sendiri, dari gunung berapi aktif di Io, lautan bawah tanah di Eropa yang berpotensi menyimpan kehidupan, hingga Ganymede, bulan terbesar di tata surya yang bahkan lebih besar dari planet Merkurius. Bulan-bulan ini menjadi target eksplorasi utama bagi misi luar angkasa di masa depan. Misi luar angkasa seperti Juno milik NASA telah memberi kita pandangan dekat yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang Jupiter. Juno mengorbit Jupiter sambil mempelajari medan magnet, gravitasi, dan atmosfernya. Data dari Juno membantu menjawab pertanyaan tentang berapa besar inti Jupiter, bagaimana pergerakan angin di dalam atmosfernya, dan bagaimana planet ini terbentuk. Semua informasi ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana sistem planet terbentuk di alam semesta. Keindahan Jupiter juga telah menginspirasi banyak karya seni, musik, dan sastra. Dari lukisan astronomi abad ke-17 hingga film fiksi ilmiah modern, Jupiter sering menjadi simbol dari kekuatan alam semesta yang megah sekaligus misterius. Kehadirannya di langit malam, meskipun hanya terlihat sebagai titik terang melalui teleskop amatir, mampu membangkitkan rasa kagum dan rasa ingin tahu yang mendalam. Dari sudut pandang sejarah sains, kisah Jupiter juga mencerminkan perkembangan pemahaman manusia tentang kosmos. Pada zaman kuno, Jupiter dianggap sebagai dewa penguasa langit oleh berbagai peradaban, dari bangsa Romawi hingga Mesopotamia. Seiring perkembangan teknologi observasi, kita mulai melihat Jupiter bukan sebagai dewa, melainkan sebagai planet nyata yang tunduk pada hukum-hukum fisika. Transformasi cara pandang ini menunjukkan betapa ilmu pengetahuan dapat mengubah mitos menjadi pengetahuan yang terukur. Menariknya, penemuan bahwa Jupiter adalah bintang gagal juga memicu perdebatan filosofis. Apa sebenarnya yang membedakan planet dengan bintang? Apakah hanya masalah ukuran dan fusi nuklir? Atau ada kriteria lain yang lebih kompleks? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong kita untuk terus menjelajah dan mencari tahu, karena setiap jawaban yang ditemukan seringkali membuka pertanyaan baru. Dalam konteks astrofisika, Jupiter adalah contoh sempurna bahwa ukuran memang penting, tetapi bukan segalanya. Planet ini membuktikan bahwa memiliki komposisi yang tepat tidak cukup jika tidak didukung oleh kondisi fisik tertentu. Kegagalannya menjadi bintang bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari keberagaman fenomena kosmik yang membuat alam semesta ini begitu menarik. Pada akhirnya, kisah Jupiter mengajarkan kita bahwa alam semesta tidak selalu mengikuti rencana yang kita bayangkan. Planet ini tidak pernah menyala, namun justru menjadi pelindung bumi dan rumah bagi sistem satelit yang menakjubkan. Jupiter adalah pengingat bahwa kegagalan dalam satu aspek bisa menjadi keberhasilan besar dalam aspek lain, setidaknya dari sudut pandang kehidupan di bumi. Jadi, ketika Anda menatap Jupiter melalui teleskop atau melihat gambarnya yang indah dari misi luar angkasa, ingatlah bahwa Anda sedang memandang sebuah dunia yang hampir menjadi bintang. Sebuah dunia yang diam-diam menjaga kita dari bahaya kosmik, sambil menyimpan rahasia-rahasia yang masih menunggu untuk diungkap. Pertanyaannya sekarang, menurut Anda, apakah tata surya akan lebih indah atau justru lebih berbahaya jika Jupiter benar-benar menjadi bintang kedua kita?
Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.